Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Tabu'i Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين bibarakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih istiqomah ya Allah Gusti
kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indro Kepemas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang mendengar yang hadir di hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wassyafaah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo diniyati ngaji golek ilmu lillahi taala. Halaman 37 hadis yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamnata binti Jashin, dan diriwayatkan dari sahabati Hamnah binti Jashin radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa sahabati binti Hamnah binti Jashin, kuntu ana sapa ingsun iku ustahadu kena istihadah sapa ingsun haidatan ha kelawan haid katsiratan kang akeh syadidatan kang banget. Fataitu mongko sowan ingsun ing annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaftihi hale nyuwun fatwa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, innama angin pasti hiya utawi istihadah iku raqdatun penggoda, pengrindu atau penggoda minasyaitani saking setan. Fatahayyadi mongko khayta sira sitata ayyamin ing dalem mangsa 6 dina au sab'ata ayyamin utawa ing dalem mangsa 7 dina. Summa tasili mongko keri-keri adusa sira faidas tangkoti mongko tatkalane suci sira fasalli mongko salat sira arba'atan wa isrina ing dalam wektu 24 dina au salasatan wa isrina utawa ing dalam wektu 30 dina. Wasumi lan poso sira wasalli lan salat sira. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono kang tinutur iku yujziuka nyukupi apa dzalika ing sira. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur faf'ali moko lakonono sira kulla syahrin ing dalem saben-saben wulan kama takhidu kaya oleh khat sapa an-nisa'u wong-wong wadon. Fa in qawiti mongko lamun kuwasa sira mongko lamun kuwat sapa sira
ala an tuakhiri ing atase yen to ngakhiraken wektu sira adzuhra ing salat zuhur wa yu'ajjili lan ake ngawiti wektu sira al asra ing salat asar summa taktasili mongko adus sira hina tadhurina ing dalem mangsani suci waktu sholli lan salat sira adzuhra wal asra ing salat zuhur lan asar jami'an hali sekabehane summa tuakhirina mongko keri-keri ngakhiraken wektu sira al maghriba ing salat maghrib wa tuajjilina al akiyake ngawiti wektu sira al isya'a ing salat isya summa tahtasailina mongko keri-keri adus sira wa tajma'ina lan ngumpulaken sira baina sholataini ing dalem antaraning salat loro faf'ali mongko nglakonono sira wa taktasalina lan adus sira ma'as subhi sertane salat subuh wa tusallina lan salat sira qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi mengkono-mengkono kang tinutur iku ajabul amraini luweh ngumuni rong perkara ilayya marang ingsun rawahu cerita ing hadis sapa al khamsatu imam 5 illa an-nasaiyah kejaba Imam Nasa'i rahimahullah wa sahahahu lan milang sahih hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi rahimahullah wa hasanahu lan milang hasan ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah hadis itu wah melenger para hadirin rahimakumullah niki hadis 118 tentang sahabat perempuan Kanjeng Nabi yang sedang istihadhah ya istihadhah dan menanyakan pada Nabi apakah boleh sholat dan Nabi kemudian menerangkan tentang batas istihadhah dan menerangkan tentang cara jamaknya sholat bagi orang istihadhah ya. Dan mriki ada perawi sing namine sahabat perempuan ingkang nami Hannah binti Jakshin nggih Hannah binti Jakshin radhiyallahu anha beliau termasuk dari sepupu atau ipar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau termasuk orang yang ikut baiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah sahabat Hamnah niki Bu, niku banyak di kitab para ulama, tetapi sedikit uraiannya, sedikit biografinya. Niki kula waca wonten ten kitab At-Tabaqatul Kubra karangannya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah sing wafat tahun 849 Masehi di Baghdad. Juga wonten ten kitab Al-Ma'rifatus Shahabah karangannya Imam Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan Iran. Dan juga ada dalam kitab yang lain, kitab Tarikh At-Tabari rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad Irak, dan lain-lainnya kata. Lah, mengapa dikatakan sepupu dan ipar Kanjeng Nabi? Sebab sahabati Hamnah binti Jakshin niki termasuk anak bibi Kanjeng Nabi, anake Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti kalau Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib niku kakake dari Umaymah binti Abdul Muthalib, maka anake Umaymah niku sepupune Kanjeng Nabi. Jadi anake bulik ngoten, sepupu. Dan memang banyak dulure anaknya Abdul Muthalib, Pak. Abdul Muthalib niki mbahe Kanjeng Nabi
sing wafat tahun 578 Masehi di Mekah niku gadya 16 anak. Nggih. Abdul Muthalib gadya 16 anak. 10 lanang, 6 wedok. Nggih. Jadi 10 lanang, 6 wedok. Di dalam biografi Kanjeng Nabi itu disebutkan, orang-orang Muslim itu dianjurkan mempelajari tentang riwayat keluarga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib niki anake 16, bojone pinten, Bu? Bojone 6. Nah, ojo ditiru. Wong biyen kuat-kuat tahes. Nggih, ditiru. Sitok gak mampu sampean. Pemane 6. Ya. 10 anak laki-laki Abdul Muthalib sinten? Nggih, Al Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib. Wonten Abdullah bapak jeung Nabi nggih bin Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Zubair bin Abdul Muthalib, Al Haris bin Abdul Muthalib, Hajli bin Abdul Muthalib, Zirar bin Abdul Muthalib, terakhir sinten Al Muqawwim bin Abdul Muthalib, Dirar bin Abdul Muthalib, terakhir Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab niku palike Kanjeng Nabi. Lah sing 6 wedok niki sinten? Wonten Sofiyah binti Abdul Muthalib, wonten Ummu Hakim Al-Baidha binti Abdul Muthalib, wonten Atikah binti Abdul Muthalib, wonten Umaymah binti Abdul Muthalib ibu Hamnah wiwae, wonten namine Arwah binti Abdul Muthalib, terakhir wonten Barrah binti Abdul Muthalib. 16 anake. Urip kabeh 16 cuma bojone 6. Berarti lek 6 dibagi 16 pinten? 3 nggih. Nggih, loro nggih. Niki. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Dan juga sahabati Hamnah binti Abdul Muthalib niki termasuk iparnya Kanjeng Nabi. Mengapa ipar? Sebab istri beliau salah satunya bernama Sayyidah Zainab binti Jaksi, niku mbaknya Hamnah binti Jaksi. Jadi ya sepupune Kanjeng Nabi, ya ipare Kanjeng Nabi. Dan Hamnah binti Jaksi niki termasuk wong wedok pemberani. Sebab beliau setiap perang itu roto-roto melok perang bersama Kanjeng Nabi, juga termasuk perang Uhud. Termasuk yang ikut Ibu Aisyah ikut perang Uhud, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra ikut perang Uhud, termasuk Hamnah binti Jaksi ikut perang Uhud. Cuma bagian buri, bagian logistik, bagian perawat. Niki peran dari orang-orang perempuan ketika ikut perang zaman Kanjeng Nabi. Jadi tentara niku wedok mon napa-napa nggih. Ana tentara, lek polisi apa? Polwan. Lek tentara napa wedok niku? TNI. Nggih TNI nggih. Kowak apa namanya? Komando wanita ngono. Niku mon napa-napa. Sebab zaman Kanjeng Nabi niku pasukan Islam itu tidak hanya laki-laki, juga ada pasukan perempuan. Bahkan ada beberapa pasukan pemanah yang ahli itu juga diisi oleh kaum perempuan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hukumnya perempuan jadi tentara itu tidak boleh, maka dia menyelisihi tentang kisah-kisah perang Kanjeng Nabi. Ojo melok-melok ngoten niku, sebab kurang maca. Nggih kurang maca. Ana Ummu Aiman, nggih, ana napa? Kuatah pasukan-pasukan perempuan. Bahkan bojone Kanjeng Nabi yang terkasih, Ibu Aisyah niku nggih tumut perang Uhud.
Termasuk anaknya yang paling cintai Kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga ikut berperang. Jadi tidak ada kemudian orang mengatakan kaum perempuan tidak boleh menjadi tentara atau polisi. Niki wonten nang YouTube ngoten niku, Masya Allah. Jare ikut sunnah, jare melok Kanjeng Nabi, tetapi gak gelem maca sejarahe Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi kalau tegaskan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, sebab zaman Nabi pun wonten pasukan perempuan. Para hadirin rahimakumullah, ketika Mahna binti Jahsy niki ikut perang Uhud niku sangat sedih, Pak. Sebab bojone syahid, pamane syahid, dulure syahid. Bojone sing namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim radhiyallahu anhu sing wafat syahid dan Uhud niku termasuk sahabat dekat Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi niku hijrah ke Madinah, wonten duta besar dari Kanjeng Nabi diutus duluan datang ke Madinah menyiapkan napa mawon persiapan Nabi masuk Madinah. Duta besar pertama negara Islam adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim radhiyallahu an sing syahid dan perang Uhud, bojone sinten Nahma binti Jahsy. Jadi duta besar sekarang ini negara-negara manapun sudah ada zaman Kanjeng Nabi. Apakah Islami? Islami niki. Nabi nggih ngutus namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim tekose diutus resmi, saya Muhammad Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bin Hashim menjadi duta ke Yasrib Madinah untuk menyiapkan hijrahnya Kanjeng Nabi. Di saat Nabi datang ke Madinah, Pak, disambut luar biasa nggih. Disambut itu berkat persiapan dilakukan oleh Mus'ab bin Umair bin Hashim, bojone sahabat Mahna binti Jahsy, tapi syahid dan perang Uhud. Pamane nggih mati namanya Hamzah bin Abdul Muthalib nggih syahid. Adike nggih syahid, Abdullah bin Jahsy nggih syahid. Kemudian sedih, Pak. Sedih 3 orang terdekatnya wafat syahid di Uhud. Kanjeng Nabi dawuh dan Mahna binti Jahsy ya untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian disuruh mendoakan ketiganya. Jadi sunnah kita ketika mendengar orang meninggal dan kemudian kita lupa diingatkan orang lain. Misalnya Pak Satiman krungu wong mati lali ka istirja, saya ingatkan Pak Satiman, ayo maca istirja, niku sunnah Kanjeng Nabi. Kemudian mendoakan yang meninggal juga sunnah Kanjeng Nabi. Minimal Allahumma firlahu untuk wong lanang, Allahumma firlaha untuk wong wadon, ditambah mugi-mugi diterima amale di sepuro dosa-dosane. Lahul Fatihah pun supe ciri khas Nahdlatul Ulama. Niki nggih cek oleh barokah Al-Fatihah. Para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian pernah, Pak, tapi sahabat Hamnah binti Jahsy niki pernah cacat. Pernah melakukan tindakan yang tidak layak terhadap Ibu Aisyah. Sebab kakaknya yang namanya Zainab binti Jahsy itu istri Kanjeng Nabi. Bojo Kanjeng Nabi kathah. Nah, salah satu itu pasti, Pak, itu akan merebut hati Kanjeng Nabi. Nah, kepingine Mahna niki mbake diperhatikan oleh Kanjeng Nabi, lebih diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi biasa bojo akeh saling merebut perhatiane Kanjeng Nabi. Niki saiki mboten, bojone kata gak merebut perhatian, ngrebut duit. Lek bojo akeh duit akeh, sumpek sebab ya, lek duit akeh pasti royokan duit. Lek zamane bojo Kanjeng Nabi royokan perhatian Kanjeng Nabi. Ya, lek saiki mboten royokan warisan.
Ya, bojoe akeh royokan warisan. Anak-anak ya royokan warisan. Sing mati nang kuburan kemeng kabeh. Sebab napa? Dioyok-oyok ahli warisan. Niki nggih. Jadi lek warisan iku terus pundi? Jangan sampai ketika mayit meninggalkan warisan dan warisan jangan sampai tidak dimanfaatkan. Dan harus dibagi niku, harus dibagi. Dunyane sing mati harus dibagi kepada ahli waris. Tidak hanya harta dunianya, termasuk apapun yang dimilikinya. Nyun sewu Pak, kadang-kadang wong lek mati dipikir dunyane mawon. Tetapi sing sae ndak hanya dunyane, nyun sewu, lemarine, kelambi-kelambine, sarung-sarunge, tasbene, nomale, celonoe, sing melekat yang dipakai setiap harinya kedah diwariskan pada ahli waris. Loh, aku mau celono, aku mau sarung, trimon sik jenenge warisan. Lek kon trimo, kekno wong liya tidak apa-apa. Sing penting diterima. Kalau niki oleh 5 serban saking abah dibagi. Serbane kuwata, kalau angsal sarung, angsal takwa dan sebagainya. Masuk niki kalau damel niki kalau cilikno niki ngatani abah niki. Ngoten nggih. Aja dijarno, Pak. Entekno niku dibagi. Tapi rata-rata wong sing waris iku ngukur dunya. Ayo dintekno njero lemari apa dintekno, diwariskan semua. Lapo aku mari tasbih, gak apa-apa. Nek gak gelem diterima sik baru disedekahkan. Monggo. Niku sing sae. Selama warisannya itu menjadi rebutan dan juga tidak manfaat, maka mayit di kuburan seperti terikat. Jadi misalnya amale kathah, nggih. Kemudian warisannya bermasalah. Nah, niku terikat di dalam kuburnya. Dia kan bisa menikmati. Nah, hati-hati untuk ahli warisnya niki. Ya, balik-balik para hadirin, nggih. Nah, nopo aibnya Hamnah, nggih. Wonten cerita niki cek semerep nggih, ibu-ibu niki ceritane wong wedok mbek wong wedok niki pun wonten jaman Kanjeng Nabi, nggih. Niki wonten kitab, nggih, kitab An-Nihaya, nggih, fi Ghoribil Hadis wal Athar. Karangannya Imam Ibnu Athir Al-Jazari As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1233 Masehi niku di Mosul, Irak. Napa ceritane singkat padat ngeten. Ibu Aisyah niku pernah kehilangan kalung sampai ping pindho. Singkat cerita, sampai tertinggal rombongan Kanjeng Nabi ketika perang Maisarah, nggih. Ada perang namanya perang Maisarah, nggih. Niku tertinggal rombongan jalan kaki dan kemudian wonten salah satu pasukan Kanjeng Nabi, nggih, sing keturun gak melok rombongan, keturun, nggih, gak melok rombongan. Ya, sinten sahabat sing ketinggalan wau, sahabat Sofyan bin Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani radhiyallahu an. Kaget, Pak, loh ana wong wedok mlaku ijen. Waktu itu belum ada ayat wajib pakai jilbab, belum ada, belum turun. Ketika didekati, kaget, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget dadakno sing ditemoni Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Ibu Aisyah niku ditumpakno untae, nggih. Kemudian sahabat Sofyan bin Mu'attal niki nyurung unta sampai iso ngejar rombongan Kanjeng Nabi. Lah wong loro, Pak, lanang wedok, bukan muhrim, bukan mahram, nggih. Ya, akhirnya mendekat ke rombongan Kanjeng Nabi niku desas-desus fitnah mulai muncul. Lho iku lho Ibu Aisyah ambek Sofyan bin Mu'attal apa wong loro. Ngoten nggih. Akhirnya desas-desus mulai muncul, fitnah mulai muncul, dibuli waktu niku Ibu Aisyah. Ya. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik.
ono sahabat Nabi walaupun masuk Islam tapi munafik. Termasuk nyon sewu sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Niki orang-orang munafik, termasuk pemimpin Bani Khadraj di Madinah. Niku ketika melihat Sofyan bin Mu'attal itu berduaan datang dari arah kemudian dengan Ibu Aisyah, didesus-desuskan bahwa Ibu Aisyah selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Bayangkan Bu, bojone Kanjeng Nabi difitnah selingkuh kali sahabat di Kanjeng Nabi. Kemudian disebarluaskan, Mbak, punya tim. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya tim hoak. Boten kaget saat ini wonten buli-buli wonten medsos itu ada tim. Dulu pun wonten pemimpin hoax fitnah niku Abdullah bin Ubay bin Salul dengan tim-timnya niku. Dan akhirnya para hadirin rahimakumullah, yang aneh lagi, provokasi orang munafik dari sahabat munafik niku ternyata dipercaya terkontaminasi dengan sahabat Kanjeng Nabi, ono sing percaya. Termasuk niki wau Hamnah binti Jahsy. Percaya Ibu Aisyah selingkuh kali Sofyan bin Mu'attal. Sahabat yang lain juga percaya, terkena provokasi orang-orang munafik. Namanya Mustah bin Utsatsah Al-Qurashi Al-Muttalibi atau Abu Abbad namanya, sepupu Abu Bakar Siddiq, juga terprovokasi oleh isu fitnah dari Abdullah bin Ubay. Termasuk orang dekat Nabi sendiri percaya, terprovokasi. Sinten Hasan bin Sabit radhiyallahu an, termasuk penyairnya Kanjeng Nabi, juga terprovokasi oleh hoax atau fitnah Abdullah bin Ubay. Jadi hati-hati, Pak. Dulu sudah ada orang-orang yang membuat hoax, bikin gaduh, kemudian orang-orang dekat kita itu kemudian percaya dengan provokasi seperti itu. Niki. Kemudian Kanjeng Nabi sendiri ikut juga sedikit terprovokasi. Yang saya niki biar pelajaran kita nggih. Kenapa? Ketika Ibu Aisyah loro sakit 1 bulan, niku lek menjero omah biasae muji-muji Ibu Aisyah, mijeti Ibu Aisyah, pijet-pijetan. Iku mek liwat tok, salam tok, assalamualaikum, tun tinggal, waalaikum tinggal. Loh, sudah berubah Kanjeng Nabi ten kula. Ngoten Ibu Aisyah. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa jangan memfitnah wanita yang baik-baik, datangkan 4 orang saksi. Nggih. Akhirnya mudun ayat niku. Lah kemudian Abdullah bin Ubay niku tidak dihukum. Sing dihukum napa? Wau sahabat Mustah bin Utsatsah Al-Qurashi, kemudian sahabat Hasan bin Sabit sing wafat tahun 674 Masehi, kemudian sahabati Hamnah binti Jahsy. 3 ini dihukum had cambuk oleh Kanjeng Nabi untuk menebus kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik iman maneh. Ngoten nggih. Lah kenapa Abdullah bin Ubay orang munafik itu tidak dihad, tidak dihukum? Percuma tak bergun, sebab nggak mau tobat. Jadi orang-orang nggak senang nih, akhirnya muncul isu lagi. Kanjeng Nabi gak adil, 3 sahabat dicambuk, 1 orang pembesar Madinah yang munafik gak dicambuk. Siapa niku? Orang 3 sahabat Nabi balik tobat nang Kanjeng Nabi, nang Gusti Allah, cuma dihukum cambuk, menebus kesalahan. Balik bangke, supaya salahnya hilang sepuro Gusti Allah. Lah lek munafik jarno enggak gelem tobat. Niki jarno mawon, ya jarno mawon. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Niku kisah-kisah masyhur nggih. Akhirnya digoreng-goreng Pak isu ini.
digoreng sampai gosong. Digoreng akhirnya mau nyebar ke Madinah. Sak kota niki krungu kabeh. Ibu Aisyah difitnah provokasi selingkuh. Nggih. Wah, luar biasa waktu niku, Pak. Luar biasa. Makanya ketika ada isu-isu nggih di politik niku terus terang kalau kita lihat sejarah tidak lepas dari perselingkuhan. Baik selingkuh tentang kapital, modal, juga selingkuh kekuasaan, selingkuh perempuan. Sampai tinggal mawon niku nggih. Sampai tinggal niku. Nah niku pun wonten zaman rumiyin. Cuma Ibu Aisyah difitnah. Kados Gus Dur rumiyin nggih. Gus Dur rumiyin difitnah. Fotonya dijejer ambek wong Cina niku kan. Jejer pangkuan kan ngoten nggih. Dipercaya kan separuh percaya. Turunkan Gus Dur kan Gus Dur macam-macam padahal itu fitnah nggih. Ini pun wonten. Makanya kiai-kiai NU kita, guru-guru kita gak kaget, Pak, ketika ada beberapa itu. Makanya golongan Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hasyim Asy'ari cerdas secara politik sebab tahu moco tentang kitab-kitab para ulama, hadis Nabi tentang perpolitikan dan peperangan. Hatam, gak kaget. Ya tak kaget niki. Makane ana istilah melok sarunge kiai. Gak mungkin kiai gak duwe dalil, pasti duwe dalil wong kiai. Nggih, niki. Para hadirin rahimakumullah, balik nggih. Balik ten sahabat napa? Mumpung eling nggih. Wonten tadi sahabat Nabi yang terprovokasi percaya dengan fitnah tadi termasuk Hasan bin Sabit, dulure Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki termasuk sekretaris Nabi, penulis wahyu, penghafal Quran. Hasan bin Sabit niki penyair, Pak. Ya. Jadi dulu niku Kanjeng Nabi selain perang fisik juga diserang dengan syair-syair orang-orang Quraisy. Orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani diserang dengan syair-syair yang melecehkan, menghujat. Lah untung ada beberapa sahabat yang juga ahli syair, termasuk sahabat Hasan bin Sabit diserang dengan syair, dengan saling perang syair. Ngoten rumiyin niku. Jadi orang-orang penyair pun wonten zaman Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi itu mengakui dan mengangkat Hasan bin Sabit sebagai penyair Rasulullah. Apa tugasnya? Wong Quraisy nyerang puisi, sastra, syair, maka dibales ambil Hasan bin Sabit kalah. Ake menangi Hasan bin Sabit berani Kanjeng Nabi. Niki. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Ya. Terus bagaimana ada orang di YouTube yang mengatakan profesi penyair, profesi seniman, budayawan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan yang sewu katanya apa? Lupa kepada Allah, bid'ah dan sebagainya. Ayo. Memang kalau lurusakan nggih, memang Nabi dalam kisah suatu hadis niku pernah mencela penyair. Betul, tidak salah. Coba kita luruskan, Mbak, biar kita paham. Ada satu hadis Kanjeng Nabi niku mencela penyair. Mencela, memperingatkan penyair. Tetapi kita jangan baca teks dulu hadis. Kita baca asbabul wurud, sebab-sebab matune hadis. Ini kok penting, ya. Nah, kita jawab, ya. Bagi orang-orang yang mengatakan penyair itu enggak Islami, penyair itu profesi yang harus dijauhi. Kita katakan begini. Memang betul ada hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi niku pernah mencela, menghardik, memperingatkan penyair. Lah niki diterangkan oleh ulama hadis yang bernama Imam As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi dan Kairo Mesir dalam kitab Asbabul Wurudil Hadis. Dan juga ditegaskan oleh imam pengarang kitab niki termasuk Imam Hajar Asqalani dalam kitab yang lain Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Loh, dua ulama niki pun cukup, ya. Apa? Memang Nabi pernah berada di daerah Al-Ajalu.
Al-Arju ya. Daerah Al-Arju niki termasuk jarake kurang lebih 78 mil, atau kalau dihitung kilometer kurang lebih 125 sampai 150 kilometer dari Madinah. Dan kota Al-Arju niki kota yang masyhur ketika di Madinah. Kenapa? Waktu niku kota Al-Arju jadi tempat nopo? Tempat pertemunya para turis. Saat niki, Pak. Para pelancong dari luar negara kumpul, juga pusat-pusat syair di daerah Al-Arju. Lah waktu niku Nabi ten mriku, Pak. Ten daerah Al-Arju kali para sahabat. Moro-moro ana penyair niku kowar-kowar. Dan isinya menghujat Rasulullah, isinya menghujat Allah, menghujat sahabat Kanjeng Nabi. Dan karena syairnya itu menghujat-hujat orang lain, maka Nabi mencelah penyair itu, Nabi menghentikan penyair itu, dan Nabi memperingatkan penyair itu. Paham ya? Jadi intinya kalau kita bersyair itu isinya menghujat, mengadu domba dan sebagainya, maka itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tetapi kalau syair-syair itu mendukung Kanjeng Nabi, memuji Kanjeng Nabi, beri semangat pasukan muslim, maka Nabi mendukung. Kenapa mendukung? Sebab Nabi nanti dawuh ngeten, nggih. Ada dawuh ngeten dan Ibu Aisyah kepada Hasan bin Sabit yang mengatakan, selama engkau bersyair untuk memuji Rasul dan Allah, maka Allah akan membersamaimu, Allah akan melindungimu, dan Allah akan merahmatimu. Ini hadis Ibu Aisyah. Lah, lek Kanjeng Nabi niku benci mbek penyair, lapo Kanjeng Nabi ndongakno Hasan bin Sabit. Paham ya? Jadi niku intinya, jadilah penyair boleh asal isinya tidak maksiat, isinya tidak menghujat, isinya tidak mengadu domba, isinya tidak fitnah. Apa mana jadi penyair sakniki wonten sing malah ikut memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kita peringatkan kayak Nabi meringati wong penyair di kota Al-Arju. Paham ya? Iki kedah paham, Pak. Ya, mereka paham iki, ya Allah. Oh iya, Nabi gak seneng penyair, ono hadise. Lah. Saya belajar asbabul wurud. Nggih. Lek asal-asal teks hati dibaca ya amburadul kabeh niki. Alasannya balik Quran dan hadis. Ya ngawur. Ngawur, nggih. Contohnya ngeten, Pak, nggih. Contoh, jadi boleh ya. Nah, hadis niku riwayat At-Tirmidzi. Dan kita baca syarahnya. Salah satu syarah hadis Tirmidzi niku diterangkan oleh Al-Imam Abu Ula Al-Muhaddis, ya Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, nggih, Al-Mubarakfuri rahimahullah, sing wafat tahun 1935 Masehi di India, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ya, syarah Jami'ut Tirmidzi niku dawuh bahwa Nabi melarang bersyair ketika di Al-Arju sebab penyairnya niku sesuai pesanan. Tak kei duit iku lho, si A hujatan bersyair hujat si A, dikei duit. Si B ngei duit penyair dihujat ibu. Nah ini pesanan banget, Mbak. Tidak boleh begitu, ya, tidak boleh. Tapi kalau syair mengandung pujian kepada Allah, mengandung pujian kepada Rasulullah, menguatkan iman, eling Gusti Allah, toleransi, kemanusiaan dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Imam kita, Pak. Imam mazhab kita dan imam mazhab kita. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir. Niku adalah seorang penyair dan juga ahli syair. Terbukti ada kitab Ad-Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i penyair, Pak. Lah kalau ada orang mengatakan penyair itu bukan pekerjaan Islami, maka
gak langsung dia menunjuk Imam Syafi'i, tidak Islami. Nggih, ana Jalaluddin Ar-Rumi, ana Gusmus, nggih, Kiai Mustafa Bisri, budayawan, sastrawan, penyair, nggih, ana Kiai Abdullah bin Nuh Bogor, ya, juga penyair. Kata ulama-ulama dulu sebagai penyair, kata Pak. Termasuk Imam Ma'mun An-Nahwi, Syekh Farasdak dan sebagainya, kata tentang para penyair ulama-ulama Islam, ya. Termasuk Al-Kindi, Imam Al-Kindi niki termasuk ilmuwan dalam era Salafus Saleh sing wafat tahun 873 Masehi di Baghdad, termasuk Salafus Saleh, juga seorang penyair besar di Baghdad. Niki dibantah nggih. Jadi apapun yang sekiranya itu tidak benar, kita bantah dengan dalil, dengan sejarah nggih, dengan riwayat dan sarah hadis. Tadi jarnoan niku masyaallah. Wong awam niku masyaallah. Iku iso terprovokasi nggih. Wis nang hadis kok nerangno ngono. Para hadirin rahimakumullah, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Ya, Mihna binti Jasus niki, aku pernah keluar haid istihadah yang sangat banyak sekali. Saking banyak asyadidah, banyak sekali. Saking nemene ngoten syadidah. Nah, hadis niki niku tidak tercatat saja dalam kitab Bulughul Maram, nggih. Dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, nggih, rahimahullah. Niku ada hadis yang disusun Imam Syafi'i, kemudian disusun lagi oleh Imam Muhammad Abid Al-Sindi Al-Ansari Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1847 Masehi di Baqi Madinah, nggih. Niku menyusun hadis Kanjeng hadis Imam Syafi'i sing dianaman kitab Musnad Syafi'i niku wonten. Dan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Hakim nggih wonten sing wafat tahun 1012 Masehi di Isfahan di Naisabur Iran. Wonten kitab Sunan Tirmidzi, kitab Sunan Ad-Daraqutni dan sebagainya, kata hadis niki termaktub dalam kitab-kitab hadis yang lain, nggih. Lah, fataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendatangi sowan dumateng Kanjeng Nabi. Untuk apa sowan beliau? Astaftihi, saya minta fatwa ke beliau tentang isi hadah saya yang keras keluar banyak. Ya, tanya Kanjeng Nabi. Nah, berarti nopo? Sahabat Kanjeng Nabi ngei akhlak, ngei contoh teladan, lek gak ngerti masalah yang dihadapi termasuk masalah ibadah, niku sunnah bertanya kepada yang ngerti. Paham nggih? Gopoh niku afnane niki gopoh. Aduh metune akeh, iki salat gak ya, iki haid gak ya, maka dia datang ke Kanjeng Nabi. Jadi minta fatwa. Napa fatwa niku? Nggih. Fatwa niku secara umum nggih, tabayyinul hukmi syar'i an dalilin liman sa'ala anhu. Jadi penjelasan akan hukum syariat ya berdasarkan dalil sebagai jawaban atas munculnya pertanyaan niku fatwa. Jadi fatwa sinten mawon yang mengeluarkan harus berangkat dari suatu pertanyaan atau suatu masalah di masyarakat, nggih. Niku fatwa. Lah makane lek gak ngerti nyun sewu, Pak, khususnya masalah ibadah, kalau ndak tahu kita harus bertanya kepada yang tahu. Imam Malik niku pernah dikasih soal 80 soal, iso jawab mek 36, Pak. Akhirnya gak jawab. Sampaikan saya lah adri, saya tidak tahu. Tidak tahu. Imam Malik lah, sekelas Imam Malik ngomong la adri, tidak tahu. Awak dhewe dudu imam, dudu kiai, dudu ustad, dudu wong pinter, dudu ahli hadis, ya. Para-para ngandal ibadah ana wong takon ya dijawab halal, haram, ini boleh gak boleh. Lah ini hati-hati, Pak. Nggih, hati-hati.
Karena kalau fatwanya itu keliru, dilakukan oleh orang juga keliru, sampai kapanpun kekeliruan itu mengandung dosa. Hati-hati. Jadi harus tanya kepada yang ngerti. Misalnya kita tanya orang, Pak, saya tanya ini, waduh, aku gak ngerti ya. Wes sampai takok no si B yana, insya Allah ngerti. Boleh. Sebab pernah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sing wafat tahun 665 Masehi di Kufah, Irak. Niku pernah ditanya oleh masyarakat tentang sesuatu. Tidak bisa jawab. Kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini menunjukkan kepada masyarakat, takok no masalah iki no sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di Madinah. Boleh. Contoh Pak Jipri ditakoni wong, terus pundi hukume ngeten-ngeten, waduh sampean takok mawon ten Pak Satiman misalnya, boleh. Sebab sahabat Abu Musa mendudukno nang wong nang sahabat Ibnu Mas'ud niki akar sahabat, boleh. Ya, ojo isin Pak, gak ngerti aja isin. Wih, ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli nomale, ahli ya. Takoki wong isin, aku lo ahli ibadah, isin rek tokoh agama, gak iso jawab, isin. Wah, gak usah isin. Ngomongnya gak ngerti. Selamat sampean, selamat dunia, selamat akhirat. Enak enteng. Nah, takon gak ngerti. Wah, enak paling enak. Tak boleh ngerti, disimpan. Ini hati-hati, ya, harus menjawab. Para hadirin rahimakumullah, ya, tidak boleh kita sebagai orang awam menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Paham ya? Hati-hati, ya. Tidak tahu tidak boleh. Bahkan ini wonten Pak, diperingatkan oleh para ulama dulu, termasuk dalam kitab Kanzul Ummam fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karangannya Al-Imamul Kabir Al-Muhaddis Syekhul Ulama Al-Muttaqi Al-Hindi Asy-Syadzili rahimahullah, sing wafat tahun 1538 Masehi di Mekah. Niki termasuk hadis mursal, nggih. Napa? Riwayat Imam Ad-Darimi As-Samarqandi rahimahullah, sing wafat tahun 869 Masehi di Oman. Napa peringatannya? Ajara'ukum alal fatwa, ajara'ukum alan nar. Yang paling berani di antara kalian untuk berfatwa, berarti dia berani menghadapi neraka. Ngoten. Hati-hati. Gak ngerti gak apa-apa. Iku lho ahli agama, iku lho ustad, ditakoni wong gak ngerti, alhamdulillah. Imam Malik lho ngomong gak ngerti gak isin, awak dituduh imam, duduk sapa-sapa kok isin ngomong gak ngerti. Niki nggih. Rekomendasi tentang ngerti menapa WA. Ya, assalamualaikum. Nyun sewu niki ada masalah soal dari orang lain. Nyuwun jawabannya dari jenengan. Menapa-napa? WA, di-share mari mereka. Menapa-napa? Nggih. Alhamdulillah, hampir setiap hari niku WA kula wonten tiang takon. Nggih, tiap 3 hari sekali. Wonten seminggu sekali wonten pasti niku. Tentang napa mawon. Gak iso tak jawab, gak iso. Pancen gak iso. Tak boleh tahu apa jawabane, ya rada asarasen. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi kembali lagi, nggih, fatwa itu berlaku bagi orang-orang yang memenuhi syarat fatwa. Tidak boleh bisa perorangan yang memenuhi syarat sebagai mufti atau lembaga keagamaan yang kredibel. Paham ya? Tidak boleh. Tapi yang dilarang ketika orang tanya, ya, tidak murni bertanya, tetapi apa? Dia sengaja bertanya untuk ngadu domba. Contoh ngeten. Ngaji ngeten iki nggih, sret. Sampeyan ndelok YouTube misalnya nggih. Kemudian takon di YouTube ana ulama hebat pendapat B, sampeyan kok A misalnya. Ini ngadu domba, bola angsal niki. Ngoten angsal. Nggih, sebab mazhabnya beda. Nggih, fikih ini beda. Bahkan orang Wahabi tidak gelem fikih, tidak mau fikih, gak gelem mazhab. Ya pasti beda. Ya. Anti mazhab mereka niku nggih. Pun.
gak oleh ngetes gak boleh, atau menyakiti gak boleh. Ini dilarang oleh kanjeng Nabi. Faqala innama hiya raqdatun minasyaiton, itu adalah godaan, gangguan dari setan. Jadi ana hadis raqdatun niki lek gak tau ngaji gak iso maknani. Guru kula niku maknani raqdatun niku artinya dua makna. Makna pertama napa? Akibat perbuatan setan diserta perempuan kemudian keluar darah istihadah. Makna kedua napa? Darah yang keluar tadi istihadah nggih, itu dimanipulasi, didorong oleh setan agar kita ragu-ragu untuk perempuan nggih. Ragu-ragu apakah ini haid atau istihadah, akhirnya malas ibadah. Guru saya memakai makna yang kedua. Guru saya Kiai Haji Asad Umar Jason Jombang memakai makna yang kedua. Artinya orang perempuan haid istihadah itu didorong setan, dikudo. Iku lho haid, duduk istihadah, haid istihadah. Wis gak usah sembayang kok. Niki maknane raqdatun, ya, diganggu, digoda setan, nggih, ragu-ragu muncul. Makanya anjuran Bu nyun sewu tidak hanya untuk perempuan, Pak. Bapak-bapak sendiri, para suami itu harus paham tentang siklus haidnya istrinya dan siklus haidnya anak-anaknya. Harus paham. Sebab haid ini kata guru saya wajib bagi kaum perempuan untuk memahami haid dan istihadah. Sebab terkait toharoh nih, terkait toharoh. Nah, untuk menjalankan ketaatan itu, kebaikan itu, ya, maka setan ndak gelem wong istihadah niku ibadah, gak gelem digodha, akhirnya abot ibadah. Niki maksude raqdatun. Maka niku denger tentang perbedaan antara haid dan istihadah. Nggih. Sebab niku urusan ibadah, Pak. Ibadah menyenengan. Wajib nang Gusti Allah. Contoh, kudu ngerti bedane warnane haid ambek istihadah. Kalau haid itu rata-rata kehitaman, merah-merah kehitaman, coklat-coklat kehitaman, ya. Kalau istihadah niku rata-rata darah segar, merah segar, istihadah. Ya. Lek haid niku rada keras, ya, darahnya. Kalau istihadah rada lunak. Lek haid rada kental, istihadah rada encer. Ambune darah haid lebih bau, tidak sedap, tapi istihadah kurang sedap, kadang tidak bau. Ini harus berbeda. Dan mungkin diambu darahnya itu. Para suami juga boleh mencium darah istrinya biar tahu, oh ini getih hati bojoku, ini getih hati istihadah bojoku. Cek roh ini sing halal ngumpuli, gak halal dikumpuli. Ngeten. Niki, jadi itu hukum bagi perempuan dan laki-laki. Nabi mengatakan pada hayyati hadis, pada hayyati sittata ayamin aw sabata ayamin summa tisali. Maksudnya Nabi menyikapi tergantung siklus haid sampeyan. Siklus sampeyan. Makanya mazhabnya beda pendapat. Minimal haid berapa? Batas maksimal haid berapa? Niku ikhtilaful ulama. Dalam mazhab, contoh mazhab Syafi'i niku mengatakan minimal orang haid itu apa? 24 jam. 24 jam niki metu gak sadurunge paling jam bukan haid. Karena maksimal minimal Syafi'i 24 jam. Paling batas lamanya berapa mal Syafi'i? 15 hari. Ini kemana batasnya? Lek bojo sampai haid sampai 15 dina, ya, fakta syilik Nabi mengatakan aduso. Haina tatahurin, ketika bersuci aduso. Mas Syafi'i mengatakan 15 hari, maka lebih 15 dina niku darah istihadah. Penyakit. Kalau mazhab Hanafi itu 10 hari. Mazhab Maliki 15 hari, sebagian 10 hari.
Beda pendapat. Cuma kita ikut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kaum laki-laki kaum suami dan perempuan suami istri harus paham siklus haidnya istrinya. Ibu-ibu kudu ngerti siklus haidnya anak-anak wedoke, harus paham. Yakin kalau yakin, akeh wong lanang gak ngerti siklus haidnya wedok. Bojone ayo. Paling takon tok. Suci durung. Rone ngono tok, nggih Bu. Nggih mboten? Ati kok ngerti siklus ngerti, ya. Nah, niki nggih. Soalnya apa? Kebiasaan perempuan haid yang umum tadi Nabi mengatakan tadi nggih sittata ayyamin au sab'ata ayyamin 6 hari atau 7 hari. Nggih, bener nggih Bu? Nggih. Kebiasaan yang umum di perempuan itu kata Nabi sittata ayyamin sab'ata ayyamin 6 atau 7 hari. Niku umum. Ana sing 10 dina, ana sing 1 dina, ana sing 3 dina, ana sing 12 dina, macem-macem. Makane kudu siklus al-'adatu haid, kebiasaan ketika haid. Nggih niki. Lah, kapan minimalnya batasnya haid dan istihadah? Nggih. Ini ikhtilafal ulama fi aktsari ayyamil haidhi wa aqalluha. Niki adalah ikhtilaf perbedaan ulama tentang batas minimal dan batas maksimal orang haid. 4 mazhab benten. Contoh, mazhab Hanafi niku minimal dikatakan haid 3 hari 3 malam. Sinten mazhab Hanafi? Paling lama pinten? Maksimal 10 hari 10 malam. Mazhab Hanafi. Kalau baleni, mazhab Hanafi batas minimal haid niku 3 hari 3 malam, batas maksimal 10 hari 10 malam. Sinten mazhab Hanafi. Mazhab Maliki iki nono batase metu gede ya haid. Tapi ono maksimale 15 hari. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i maksimal wa aqalluha sedikit-dikitnya adalah 24 jam, 1 hari 1 malam, maksimal waktsariha maksimalnya adalah 15 hari. Tok wis tok kate ngenyang. Dihitung tanggale niku. Ibu-ibu lek haid kalender nang omah sing gawede Bu. Gawede. Tulisi bunter dilarang masuk. Oh, ten sing gawede. Tanggal merah. Tanggal merah wong lanang niku. Niki. Nah, kemudian 4 mazhab beda pendapat. Usia berapakah perempuan itu maksimal haid? Beda pendapat termasuk ikhtilafal ulama. Contoh, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki niku minimal perempuan usia 13 tahun sampai 50 tahun itu bisa haid. Sedangkan lebih 50 tahun itu istihadah kata mazhab Maliki. Ya. Kemudian mazhab Hanafi usia minimal perempuan 9 tahun. Tapi kalau mencapai usia 50 tahun bukan haid. Itu istihadah. Hampir sama dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Hambali minimal 9 tahun sampai 50 tahun itu bisa haid. Tapi kalau lebih 50 tahun bukan haid, istihadah. Hampir sama juga Hanafi, Maliki, Hambali. Yang beda mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan berapapun usianya, la is metu getih iku haid wong wedok. Oke. Haid dan umurnya itu bisa 60 sampai 65 tahun dalam usia monopause. Tidak bisa keluar haid lagi. Mazhab Syafi'i atau dikenal dengan masa iyas, masa putus dari haid. Usia 60 tahun ke atas, mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kurang dari 60 tahun panjenengan pengikut Syafi'i kok tidak metu haid atau darah, maka itulah terakhir usia dari haid panjenengan. Paham nggih?
Pun niki dari mazhab Syafi'i. Lah terus pun terputus-putus, Pak. Wedok niki nyun sewu. Kadang metu mandeg nggih, kemudian keramas, ya, junub. Durung andukan metu maneh. Lapor bojone, Pak, wis adus Pak, wis suci. Siap-siap metu maneh. Gak sida. Apakah ini haid? Kan ngoten, metu gak ngoten nggih. Nah, gimana? Nah, kita ukur yang paling mudah, Pak. Kata guru saya, memakai pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'la Makkah, dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syahril Minhaj. Beliau mengatakan nggih, bi antara daman waqatan wa waqatan naqoan. Jika sampeyan melihat darah, ya, waktu ini bersih, waktunya nanti kotor. Daman waqatan, waktu ini ana gedene, wa waqatan naqoan, waktu lain bersih. Beliau mengatakan fahuwa haidun, itu adalah haid, ya. Taba'an lahu, tetapi mengikuti terhadap siklus haid panjenengan. Paham Bu nggih? Iki sing lanang ya, wedok lanang. Taba'an lahu, ya, bisyarti an yajawiza dzalika 15 yauman, dengan syarat jikalau sudah melebihi 15 hari maka itu termasuk apa? Darah istihadah. Intinya siklus sampeyan misalnya haid itu seminggu, dalam 3 hari itu bersih, ya. Kemudian sampean keramas, mandi junub, kemudian keluar lagi hari kelima, maka kembalilah pada al-adatul haid, kebiasaan haid sampeyan. Kalau belum mencapai kebiasaan haid, siklus haid, maka dikatakan haid. Paham ya? Soalnya belum mencapai siklus kebiasaan haid. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam madzhab Syafi'i, ya. Jadi melebihi 15 dino faf'ali, maka lakukan sholat. Lah, kemudian mengatakan Kanjeng Nabi dan makna fa in qawiti, jika kalau kamu mampu, ya, mampu apa? Antakhiri dhuhra wa tu'ajjilil asra, mengakhirkan sholat duhur dan mengawali sholat asar dengan 1 kali mandi. Jadi sampean tidak usah tiap sholat mandi, ya. Nabi memberikan rukso, lek kon mampu, kata Nabi, makna lek kon mampu fa in qawiti, lek kamu mampu 1 kali mandi, ya. Tetapi sholatlah zuhur di akhir waktu, kemudian menunggu asar, langsung sholat asar dengan 1 kali mandi. Paham gue? Kemudian isya maghrib sami, mandi 1 kali, mengakhirkan sholat maghrib, kemudian adzan isya langsung sembahyang isya. Niki namanya jamak waqtan, jamak fi'lan, jamak perbuatan sholat, bukan jamak waktu. Mendekati, nggih. Sing beser, nyun sewu sing beser-beser niku lek mampu nggih ngoten. Atus pisan mengakhirkan sholat duhur, awal sholat asar. Tapi gak jamak takdim takhir mboten. Niku mendekati mawon, paham nggih? Mendekati. Agar apa? Memudahkan cuma 1 kali mandi, paham nggih? Niki orang beser, orang istihadah. Itu dia semerep niki, Pak, nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Lek nggih. Saya kalau tambah sedikit. Lek ana arek wedok anyaran haid, nggih. Bagaimana cara untuk mengetahui al-adatul haid, kebiasaan haid? Ya, para ulama Syafi'i beda pendapat. Untuk mengetahui anak kita, cucu kita, ya, itu haid pertama dan mengukur kebiasaan haidnya, apakah cukup dengan 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid? Mazhab Syafi'i 3 pendapat, Pak. Yang jumhur adalah ketika perempuan haid pertama, maka cukup 1 kali ukuran berapa hari dia haid.
Anake usia 10 tahun biasanya kaget head kan? Kaget. Oh, kok kaget pun darah kaget kan? Sampeyan hitung, Bu. 1, 2, 3 sampai dia suci berapa hari head. Itu siklus al-adatul haid pertama dari mazhab Syafi'i. Tapi lek sedino gak yakin ya 1 kali, bisa 2 kali menentukan. Gak yakin bisa 3 kali memastikan. Artinya bisa diukur 1 kali haid, bisa diukur 2 kali masa haid, diukur 3 kali masa haid, akan ketemu al-adatul haid, kebiasaan siklus haid perempuan. Ini bolak-balik takon anake terus. Biasanya perang dino nduk haid nduk. Haid maneh lan ngarep perang dino biasa nduk. Lho sampean ndes pundi kok gak ro siklus haid anake. Kedah semerep niku. Nggih, kedah semerep nggih. Pun lah selama haid nun sewu disunahkan kita berzikir, bersolawat, ngurungokno Al-Qur'an, maca-maca surat pendek sing hafal-hafal, juga bersedekah. Ojo lali juga orang haid istihadah itu sering-sering maca alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Nggih, alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Atau juga maca napa? Maca rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya, dan seterusnya boleh. Atau maca Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai ila akhirih, sampai terakhir boleh. Itu yang direkom oleh para ulama ketika perempuan haid. Gak maca iku ya gak apa-apa, terserah panjenengan. Sing penting ketika haid istihadah kita tetap ingat dumateng Gusti Allah. Pun nggih melenger 1 jam setengah lebih. Lek gak tuntas ngarai, gak utuh ngale sarah paham. Pun mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasir bihi kaimil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad